Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita membaca bersama. Saya membaca sekali lagi dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Saudara membaca dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 sampai 7 dan lalu kita sudah berkhotbah bagian ini. Saya membaca kembali. Di dalam hukuman Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ayat 7 sekali lagi saya menerjemahkan dengan demikian. Maka aku berkata, ya Allahku, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendakmu. Karena di dalam kitab gulungan sudah tertulis hal-hal tentang hidupku. 8 sampai 18, mari kita membaca. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuhan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban-korban karena dosa. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, karena segala sesuatu rencana keselamatan, penebusan sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab-kitab.
Dan sudah Tuhan kirim Kristus untuk melaksanakan semua yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kami bersyukur kepadamu bahwa Kristus telah menggenapi, telah menyempurnakan rencana keselamatan Tuhan yang disediakan sebelum dunia diciptakan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkatilah kami. Bukan saja kami boleh mengalami, biar kami boleh mengerti dan kami boleh meyakini, serta kami boleh memberitakan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan laksanakan di dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang pentingnya Kristus memiliki satu tubuh manusia. Saudara-saudara, apakah sebabnya? Karena di sini letak sesuatu kemungkinan dia mengganti kita mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, ini yang berbeda sekali dengan semua agama di luar kekristenan. Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang berusaha mencari jalan keluar daripada fakta dosa yang sudah disadari oleh mereka sendiri. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus tidak pernah memberikan sesuatu tanda gejala bahwa dia sadar dosa dan dia sendiri memerlukan cari jalan keluar daripada fakta dosa yang mengikat hidup dia itu. Saudara-saudara, itu sebab sesuatu titik tolak yang sama sekali berbeda di antara Kristen dan agama-agama yang lain terlihat di dalam inkarnasi. Saudara-saudara, inkarnasi berarti Allah masuk ke dalam tubuh manusia menjadi yang berdaging dan berdarah. Reinkarnasi adalah manusia yang sudah mati menurut kepercayaan orang-orang tertentu dan agama tertentu. Mereka dilahirkan kembali ke dalam tubuh bayi yang baru yang lain itu. Nah saudara-saudara, Alkitab belum pernah memberikan pengajaran kepada kita kemungkinan atau adanya reinkarnasi. Tetapi inkarnasi dengan tegas diberikan kepada kita di dalam Alkitab cuma terjadi hanya satu kali di dalam sejarah, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menyatakan diri di dalam daging dan darah. Dan saudara-saudara, itu sebab ini menjadi penting sekali. Karena jikalau Kristus adalah Allah tapi bukan manusia, tak mungkin dia mewakili manusia. Jikalau Kristus adalah hanya manusia tetapi bukan Allah, dia juga tak mungkin mewakili akan Allah. Saudara-saudara, itu sebab Kristus yang menjadi pengantara harus dan diharuskan dia mempunyai syarat di mana kedua sifat ini berada di dalam satu pribadi. Kristus adalah Allah, maka dia mewakili Allah. Kristus adalah manusia, maka dia mewakili manusia. Kristus adalah Allah dan manusia, maka dia berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia, menjadi pengantara untuk mempersatukan, untuk membagikan dan untuk mewakili baik pihak Allah dan pihak manusia. Puji Tuhan, dengan keadaan demikian ciri khas kekristenan melalui inkarnasi menjadi poin yang kedua setelah Tuhan memberikan poin kreasi. Saudara-saudara, creation point, incarnation point, resurrected point, dan parousia, kedatangan Kristus. Ini semua menjadi titik-titik yang paling penting menjadikan sejarah manusia boleh memiliki sejarah dari Tuhan Allah. Sejarah manusia boleh memiliki campur tangan dari keselamatan Tuhan yang berada di dalam kurun waktu dan kurun tempat. Saudara-saudara, dengan demikian bukan di dalam dunia ini manusia jalan keluar dicari untuk menuju ke sana, mudah-mudahan mendapatkan tempat di sisi Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan datang ke manusia, Tuhan menjadi manusia, Tuhan bersalut dengan daging dan darah, hidup seperti engkau dan saya, hidup di tengah-tengah orang berdosa untuk membereskan segala persoalan yang tidak mungkin dibereskan oleh orang berdosa itu sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan yang dikatakan di sini adalah perbandingan dengan jelas sekali bahwa di dalam perjanjian lama adalah imam
yang mewakili status pengantara itu. Imam berdiri di tengah-tengah Allah yang hidup dan manusia yang harus mati. Imam berperan di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang sudah dicemarkan oleh dosa. Maka imam-imam itu berperan sebagai pengantara. Sayang sekali mereka sendiri adalah manusia saja. Sayang sekali mereka sendiri adalah orang yang berdosa. Sayang sekali mereka sendiri adalah orang yang terbatas. Sayang sekali mereka sendiri adalah orang yang bisa mati. Nah, dengan keadaan yang 4 kondisi ini, mereka tidak mungkin menggenapkan keselamatan secara tuntas untuk menyempurnakan mereka yang datang kepada Tuhan melalui wakil itu. Saudara-saudara, itu sampai di sini dengan jelas penulis Ibrani terus berulang-ulang mengingatkan kembali supaya orang Kristen sadar apa bedanya di dalam Kristus yang adalah pengantara perjanjian baru dan sistem imamat yang adalah sistem pengantara perjanjian lama. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat imam-imam itu banyak sekali. Mengapa perlu banyak? Karena perlu ganti. Mengapa perlu ganti? Karena bisa mati. Setelah satu mati, ganti yang lain. Yang satu ini mati lagi, ganti yang lain. Mereka adalah orang yang bisa mati. Mereka adalah orang yang terbatas. Mereka adalah orang berdosa. Mereka adalah manusia yang diturunkan di dalam arus hidup Adam saja. Itu sebab Tuhan mengatakan, dari surga aku akan kirim kepadamu seorang juru selamat yang ditetapkan bukan di dalam sistem dan di dalam klasifikasi daripada orang-orang keturunan Harun, tetapi disumpah oleh Tuhan secara tidak menyesal, engkau akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Di dalam sumpah Tuhan itu sendiri menjamin keabsahannya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki seorang juru selamat yang bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari surga. Kita memiliki seorang juru selamat bukan pendiri agama, tetapi penggenap penebusan. Kita memiliki seorang juru selamat yang bukan diangkat daripada manusia menurut kekuatan manusia, tetapi diangkat oleh Tuhan Allah melalui sumpah yang tidak akan menyesal untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai seorang juru selamat yang adalah Allah jelma menjadi manusia. Itulah sebab saya sekali lagi tegaskan, signifikansi dari fase 10 bagian depan ini adalah Kristus bersyukur diberikan tubuh kepada dia. Nah, saudara-saudara, ini tidak pernah terjadi kepada oknum manapun selain anak Allah yang tunggal ini. Tidak pernah terjadi di dalam pendiri agama yang lain. Tidak pernah terjadi di dalam nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain, yaitu mengatakan waktu ia masuk ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, waktu ia masuk ke dalam dunia ini, apa artinya? Berarti dia bukan dari dunia ini. Saudara-saudara, kita dilahirkan oleh ibu bapa kita dari keturunan Adam yang memang dicipta berasal dari dunia ini. Tetapi Kristus tidak demikian. Itu kuasa Roh Kudus menaungi anak darah Maria, sehingga kuasa dari surga memungkinkan inkarnasi terjadi. Maka Kristus bukan dari bumi. Kristus bukan dari dunia ini. Kristus bukan dari keturunan Adam. Kristus adalah dari surga. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-28 yang mau catat dicatat, Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia ini. Langsung dia mengatakan dengan kalimat yang berkontra, aku keluar dari dunia ini, aku kembali kepada Bapa. Di sini kita melihat two ways traffic, sesuatu trafik yang dua jalur. Yang datang dari sana ke sini adalah dia, yang dari sini menuju ke sana kembali adalah dia. Ini yang membedakan semua agama dengan agama Kristen, karena di dalam Kristus
kita melihat sumber utamanya, sumber aslinya bukan dari manusia, tetapi dari Allah Bapa. Aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia ini, dan aku meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, pada waktu Kristus datang dari para surga ke bumi ini, di sini ditulis pada waktu dia masuk ke dalam dunia ini, dia berkata, "Ya Allah." Dia berkata kepada Tuhan, dia memberikan pertanggungjawaban kepada yang mengirim dia ke dalam dunia ini. "Ya Allah, aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu." Nah saudara-saudara, ini menjadi contoh, ini menjadi sesuatu teladan bagi semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Mengapa kita berada di dunia? Yesus berkata, "Aku hidup di dalam dunia ini untuk menjalankan kehendak-Mu." Kehendak yang mana? Kehendak yang sudah tertulis di dalam gulungan kitab yang berbicara tentang aku. Dan saudara-saudara, di sini kita melihat dengan sesuatu patokan, suatu standar hidup yang begitu mulia, yang boleh menjadi contoh kita masing-masing, bahwa hidup di dunia ini harus sesuai dengan rencana di sana. Hidup di dalam dunia ini harus sesuai dengan wahyu di dalam kitab. Hidup di dalam dunia ini harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab bagi kita. Saudara-saudara, manusia dicipta oleh Tuhan, manusia dicipta bagi Tuhan. Dan firman Tuhan itu diturunkan kepada manusia. Firman itu bersifat wahyu Tuhan dan wahyu mengenai kepentingan bagaimana manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena demikian kita melihat orang Kristen mendapatkan identitas, menemukan kewajiban, dan menemukan keabsahan bagaimana kita hidup di dalam jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus Kristus berkata, "Aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu." Nah, ini menjadi tujuan utama di dalam hidup manusia. Itu sebab Westminster Confession di dalam tanya jawabnya pertama, apakah tujuan dan apakah artinya dan terbesar manusia hidup di dalam dunia? Dijawab adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah bagimu engkau hidup untuk memuliakan Tuhan? Apakah bagimu engkau boleh menikmati Tuhan? Enjoy God, enjoy your Creator, enjoy your Redeemer, enjoy your Revealer of the truth, enjoy the one who saved you. Engkau boleh menikmati Tuhan Allah. Engkau boleh mengalami kelimpahan yang dijanjikan. Engkau boleh memuliakan Dia. Jadi itulah sebab hidup manusia Kristen adalah hidup menjalankan kehendak Tuhan Allah. Hidup memuliakan Tuhan Allah. Hidup sesuai kehendak dan firman Allah. Hidup menikmati Tuhan Allah. Hidup semacam demikian adalah hidup yang sangat berarti, karena kita berkait dengan pencipta kita. Kita berkait dengan rencana kekal yang sudah disediakan bagi kita. Kita berkait dengan tujuan boleh memuliakan Tuhan, membesarkan namanya. Saudara-saudara, Yesus berkata pada waktu dia masuk ke dalam dunia, "Aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu, ya Tuhan Allah." Karena segala sesuatu tentang hidupku sudah dicantumkan di dalam kitab suci. Pada waktu saya masih muda, saya pernah dengar seorang pendeta mengatakan, kalau engkau hidup baik-baik, engkau harus menemukan segala sesuatu tentang engkau sudah ditulis di dalam kitab suci. Waktu itu saya mendengar rasa kurang bagus, kurang cocok sedikit, dan saya meragukan kalimat itu. Saudara-saudara, apa kalimat ini berarti setiap orang hidupnya sudah ditulis di dalam kitab suci? Tidak. Ini adalah kristologi. Ini bukan hidup Kristen setiap orang. Setiap orang Kristen mengikuti teladan Kristus, tetapi hidup yang kita alami tidak pernah semua ditulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, tetapi apa yang dialami oleh Yesus Kristus, itulah yang semuanya ditulis di dalam kitab suci. Maka kita membedakan hidup Kristus dan hidup orang Kristen. Tuhan menulis segala sesuatu mengenai kelahiran, hidup, kemenangan,
perjuangan, siksaan, penderitaan, penghakiman, pengadilan, sampai akhirnya penyiksaan dan pembunuhan Yesus Kristus. Semua tertulis di dalam kitab suci. Tetapi Alkitab tidak tulis segala sesuatu tentang kita yang hidup sebagai orang Kristen. Namun demikian, apakah kita bisa mengkaitkan hidup kita disesuai dengan prinsip hidup Yesus Kristus di sini? Bisa. Saudara-saudara, Yesus menjalankan kehendak Allah yang sudah ditetapkan dan yang sudah dinubuatkan, yang sudah dicantumkan di dalam seluruh perjanjian lama tentang Dia. Tetapi prinsip-prinsip yang sama, kita ikut teladan Yesus Kristus. Saudara-saudara, meskipun kita tidak perlu disalibkan, tapi kita pikul salib mengikut Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak bangkit dari antara orang mati, tapi kita hidup bersandarkan kuasa kebangkitan. Meski kita tidak dicobai seperti Yesus Kristus begitu dahsyat oleh iblis, tapi kita tetap memerlukan kemenangan terhadap pencobaan-pencobaan dari iblis. Saudara-saudara sekalian, di sini yang paling penting adalah kalimat yang kita sudah jelaskan. Engkau pernah menyediakan tubuh bagiku. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara, tubuhmu ini membosankan atau menyenangkan? Jawab. Semua jawab saya. Tubuhmu ini membosankan atau menyenangkan? Jawab. Tidak bisa jawab. Kadang-kadang membosankan ya, kadang-kadang menyenangkan ya. Waktu hari engkau nikah, engkau puji Tuhan ada tubuh. Kalau tidak ada bagaimana bisa nikah? Betul nggak? Waktu engkau bisa bekerja, engkau puji Tuhan ada tubuh. Kalau tidak, mana bisa bekerja? Saudara-saudara, tapi waktu engkau sakit bagaimana? Engkau mulai mengeluh, oleh jengkel, engkau bosan, engkau merasa tubuhmu ini merongrong. Apalagi kalau sudah tua, sini sakit, situ sakit, seluruh badan sakit. Engkau melihat tubuh ini mau apa ini? Ini merongrong sungguh. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, apakah sikap yang seharusnya orang Kristen melihat kepada tubuh ini? Bagaimanakah kita harus memperlakukan tubuh ini? Nah, ini menjadi salah satu tema yang paling penting di dalam filsafat. Itu sebab pada waktu zaman Yesus Kristus pun kita melihat ada dua macam tanggapan bagaimana manusia harus memperlakukan tubuhnya sendiri. Saudara, kalau di Singapura tidak terlalu jauh di Asia ini, bisa lihat pada waktu hari-hari raya orang agama Hindu, maka di tengah-tengah jalan itu kita melihat orang Hindu yang panahnya tusuk di sini jalan-jalan. Pernah lihat tidak? Saudara-saudara. Lalu kita mau tanya, mau diapain tubuhnya itu? Saudara tahu ada semacam pengertian, makin menyiksa tubuh, jiwanya makin menikmat. Makin memperlakukan tubuh dengan siksaan-siksaan yang kejam sekali, jiwanya makin melepaskan diri daripada dosa. Itu sebab di India ada guru-guru yang mengajar manusia mau melepaskan dosa begitu banyak. Cara yang baik adalah tidur di atas papan yang penuh dengan paku. Jadi pakunya itu tembus daripada papan, ribuan paku. Sudah begitu engkau tidur di atasnya. Saudara-saudara, itu cara terbaik untuk menyiksa diri. Sesudah menyiksa diri, maka siksaan itu membuang dosa-dosa yang ada pada saudara. Ada satu orang berjalan di sungai River Gang, sambil mencabut bulunya, mengatakan dosa kita banyak seperti bulu kita, maka cabutlah bulumu untuk menyiksa dirimu, maka engkau lepas daripada dosamu. Dia cabut, sini selesai cabut, situ tumbuh lagi. Saudara-saudara, jadi tidak pernah habis-habis manusia menyelesaikan dosa yang begitu banyak di dalam hidup manusia. Maka di dalam sejarah kita melihat ada filsafat yang dinamakan asceticisme. Yang disebut asceticisme berarti penyiksaan tubuh, yaitu penahanan nafsu. Jangan melampiaskan nafsu, jangan mengikuti keinginanmu, jangan membiarkan kebebasan kemauanmu itu begitu liar. Akhirnya engkau makin banyak berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, apakah sikap seharusnya orang Kristen menghadapi tubuh yang berada di luar jiwa kita? Saudara-saudara, dalam kita ada jiwa, di luar kita ini ada tubuh. Dan bagaimana kita menghadapi tubuh kita sendiri?
Paulus pernah mengatakan, aku adalah menguasai tubuhku supaya tubuhku itu takluk kepada aku. Nah, ini adalah satu ayat, satu kalimat yang keluar dari mulut seorang rasul yang penting, saudara-saudara. Lalu juga adalah kalimat daripada Petrus sekaligus pada waktu Paulus tua mengatakan, aku ingin sekali menanggalkan akan tenda sementara ini untuk bersalut dengan tenda yang mulia di sana, yang dikatakan adalah tenda dunia ini, yaitu tubuh jasmania yang bisa rusak ini. Nah, saudara-saudara, di sini kalimat-kalimat semacam demikian menandakan kepada kita pada waktu manusia tua, manusia mulai ingin keluar daripada rumah yang tua ini, ingin keluar daripada tempat yang mengkurung kita ini. Saudara-saudara, sebenarnya engkau melihat itu keong-keong yang keluar daripada itu tempatnya, lalu pergi mencari tempat yang lebih besar supaya hidupnya lebih longgar. Itu keluar daripada tubuh itu, keluar daripada yang menjadi rumah itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dan Petrus. Petrus mengatakan, setelah kami tubuh di dunia ini rusak, kami akan bersalut dengan yang baru, yang mulia di sana. Paulus juga mengatakan kalimat yang sama pada waktu mereka memuncak rohaninya. Mereka menginginkan, mereka mengharapkan, mereka menantikan sesuatu tubuh yang mulia yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Tapi pada waktu saya membandingkan dengan kalimat ini, saya merasa berbeda sekali. Manusia yang paling rohani, pada waktu mereka menjelang kematian, mereka mau menanggalkan ini untuk mengganti yang mulia di sana. Tapi Kristus justru terbalik. Dia mau menanggalkan yang mulia di sana, mau bersalut dengan yang malu, yang lemah, yang terbatas, yang begitu seperti kita di dunia ini. Itulah sebab dia mengatakan, engkau pernah menyediakan tubuh bagiku. Saudara-saudara, ini saya merasa adalah satu titik perubahan dari konsep manusia menanggapi tubuh yang berada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sebelum Yesus Kristus kira-kira 400 tahun, maka sebagian daripada filsafat Greka yang memberikan satu teori, yaitu soma sema teori. Yang disebut soma bahasa Greka artinya adalah tubuh, yang disebut sema bahasa Greka adalah penjara. Jadi mereka mengatakan bahwa tubuh manusia adalah penjara dari jiwa manusia. Jadi manusia mempunyai seluruh jiwa yang ingin berbuat baik, tapi dikurung oleh tubuh yang selalu berkecenderungan yang jahat. Manusia mempunyai seluruh jiwa yang ingin bebas, tapi selalu dibatas oleh badan yang tidak mungkin membebaskan. Manusia ingin membuatkan sesuatu yang adil dan yang baik, tapi dikurung di dalam penjara yang mengakibatkan kita selalu berbuat yang tidak baik dan yang jahat. Itu sebab manusia tidak pernah mempunyai kebebasan yang sesungguhnya, karena manusia adalah roh yang terikat di dalam kurungan penjara yang disebut tubuh. Ini disebut soma sema teori. Saudara-saudara, dan pikiran semacam demikian ini sangat mempengaruhi akan Sokrates, sangat mempengaruhi akan Plato, tapi tidak terlalu banyak mempengaruhi akan Aristoteles. Itu sebab Sokrates sama Plato, kedua guru dan murid ini, mereka mempunyai kepercayaan di dalam dualisme, yaitu manusia silih berganti. Waktu kita masih hidup, kita bertubuh. Waktu kita mati, kita lepas dari tubuh. Setelah mati, kembali menjadi tubuh. Sudah menjadi tubuh, terkurung lagi. Lalu keluar lagi, menjadi bebas. Sudah bebas, kembali dilahirkan ke tubuh. Sehingga di barat, kedua filosof yang percaya kepada reinkarnasi itu adalah Plato sama Sokrates. Nah, saudara-saudara, reinkarnasi di dalam barat itu dipelopori oleh seorang bernama Pythagoras. Dan saya percaya Pythagoras dipengaruhi oleh Hinduisme dari timur, sehingga dia mulai mempelopori pikiran semacam demikian. Dan mereka percaya ada kekekalan yang tidak henti-henti. Tapi keadaan yang tidak henti-henti itu diisi dengan perubahan dari dualisme ini yang tidak pernah berhenti. Sehingga sudah hidup, mati. Sudah mati, hidup lagi. Sudah hidup, mati. Sudah mati, hidup lagi.
Jadi setiap kali itu mengikuti sesuatu dalil inkarnasi, berusaha berbuat baik, akhirnya pada terakhir kalau mungkin lepas sama sekali daripada ikatan tubuh dan manusia mendapatkan kebebasan yang abadi. Nah saudara-saudara, ajaran itu tidak ada di Alkitab. Akhirnya mengatakan kepada kita tidak pernah ada reinkarnasi, tetapi hanya ada inkarnasi Yesus Kristus sendiri. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu karena engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Nah kalimat ini ada kalimat yang memulai satu fase baru di dalam sejarah yang begitu berbeda dengan semua pikiran dan ajaran sebelum Kristus mengatakan kalimat ini. Saudara-saudara, apa artinya? Yesus adalah yang paling positif mengutarakan kalimat optimis terhadap fungsi tubuh ini. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki tubuh. Semua kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki tubuh. Kalau tidak ada tubuh ini, kita bagaimana melayani Tuhan? Kalau tidak ada tubuh ini, kita bagaimana pergi mengabarkan Injil? Kalau tidak ada tubuh ini, kita bagaimana memberitakan kesaksian-kesaksian? Kalau tidak ada tubuh ini, kita bagaimana melayani orang yang memerlukan kita? Saudara-saudara, jadi selama masih ada tubuh, ini adalah kesempatan, ini adalah satu hak istimewa. To live is a privilege. To live is an authority. To live is a blessing from God. Saudara-saudara, maka hidup itu sangat bernilai dan tubuh ini sangat mempunyai harga. Sehingga kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan kalimat ini, engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Ini menjadi satu sikap optimis, sikap positif, sikap yang sungguh-sungguh benar menanggapi akan tubuh yang berada di luar jiwa kita ini. Saudara-saudara, maka orang Kristen tidak menerima soma sema teori. Orang Kristen tidak perlu merasa diri terkurung oleh tubuh sehingga kita tidak pernah mempunyai kebebasan. Meskipun kita mempunyai penyakit, kita mengalami kesulitan, kita mengalami gangguan-gangguan fisik senantiasa. Tapi saudara-saudara, itu tidak akan menjadi sesuatu yang menghentikan, menghambat pelayanan kita. Saudara-saudara, saya kira ini penting sekali. Dan dari pengalaman saya sendiri, meskipun banyak penyakit, banyak macam-macam rongrongan di tubuh saya, tapi saya tidak pernah jiwa saya dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan fisik. Saudara-saudara, sukacita, keberanian, kebebasan melayani, dan sukacita yang mau melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, itu lebih besar daripada rongrongan-rongrongan yang mungkin saya terima di dalam fisik. Dengan demikian kita akan senantiasa menyatakan aspek-aspek memuliakan Tuhan kepada dunia. Inilah Yesus Kristus. Pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia mempunyai satu tubuh yang tidak terlalu indah kelihatannya. Ini menurut Yesaya pasal 52 akhir dan 53 permulaan. Karena tidak ada satu keelokan yang menarik, tidak ada sesuatu yang menjadikan orang kagum. Pada waktu Yesus lahir di dunia, mungkin sekali dia lahir menjadi orang yang begitu sederhana, tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Dia tidak seperti Saul yang lebih tinggi satu kepala dari orang lain. Dia tidak seperti orang lain yang tubuhnya besar seperti Hercules. Dia tidak seperti orang lain yang mempunyai keelokan, ketampanan yang luar biasa, sehingga menjadi satu suasana mempesona bagi semua orang yang lihat dia. Alkitab mengatakan dia lahir seperti tunas, seperti akar yang keluar dari tanah yang kering dan tidak elok, tidak menarik. Dia tidak tampan, dia kelihatan begitu sederhana dan dia bersyukur. Saudara-saudara, banyak orang kalau kurang cantik sedikit marah-marah sama Tuhan, kurang sehat sedikit ngomel-ngomel sama Tuhan. Kalau melihat orang beauty contest menang, dia mulai iri hati. Itu orang yang tidak pernah bersuka cita. Itu orang yang tidak bisa puas. Kita setiap kali lihat kaca, puji Tuhan, masih ada mata, masih ada hidung. Setiap kali kita lihat kaca, puji Tuhan, masih bisa berdiri. Kita mempunyai tubuh, meskipun tubuh ini penuh dengan kelemahan, tubuh penuh dengan penyakit, tapi tubuh ini masih bisa hidup melayani Tuhan.
Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini sangat menyentuh hati saya. Karena engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Apa maknanya? Apa arti kalimat ini? Yesus mempunyai arti, karena ada tubuh ini, maka saya boleh menjalankan kehendak-Mu. Karena ini dikaitkan dengan kalimat selanjutnya. Aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Segala perkara tentang aku sudah tercantum di dalam kitab gulungan itu. Berarti apa? Engkau sudah bernubuat, engkau sudah mencatat, engkau sudah tulis di dalam kitab perjanjian lama bahwa ada yang akan mati mengganti orang lain. Itulah saya. Maka aku datang bersyukur, engkau sediakan tubuh bagiku sehingga aku boleh naik di atas kayu salib. Engkau sediakan tubuh bagiku supaya aku boleh dipaku. Karena jika Kristus mempunyai sifat ilahi dan tidak mempunyai sifat kemanusiaan, tak mungkin dia mati mengganti kita. Maka dia berterima kasih, dia bersyukur ada tubuh itu. Seorang bernama Dr. Schubert menulis riwayat daripada John Sung. Pada waktu dia menulis riwayat John Sung itu, dia tersentuh luar biasa. Karena pada waktu tahun kira-kira 30 sampai 36 dia mengikut John Sung keliling di beberapa provinsi di Tiongkok mengadakan kebangunan rohani. Dan pada waktu dia melihat seorang yang lemah seperti John Sung satu hari berdiri 9 jam, 3 kali kebaktian, 1 kali kebaktian 3 jam, khotbahnya begitu serius dan semangatnya begitu hebat dan pengorbanan begitu nyata, saudara-saudara. Maka dia tulis di dalam riwayat John Sung, aku melihat seorang yang memakai tubuhnya mati-matian bekerja bagi Tuhan yang tidak kelihatan. Satu kali setelah John Sung selesai khotbah, langsung jatuh di atas tempat tidur dan tidak mungkin bergerak lagi karena terlalu capek dan pakaiannya tidak ganti, sepatunya masih di situ sampai pagi. Saudara-saudara, terlalu capek, tidak buka sepatu, tidak buka itu kaos kaki, tidak buka baju, langsung berbaring, tidak bisa gerak, hanya ngorok di situ sampai pagi. Begitu pagi bangun, dia doa, selesai dia khotbah lagi. Saudara-saudara, dan saya melihat di dalam riwayat Johnson yang ditulis oleh Dr. Schubert itu mengatakan satu kalimat, aku melihat tubuh dia yang begitu lemah tergeletak di atas tempat tidur dengan pakaian yang lengkap dan sepatu masih ada di kakinya sepanjang malam. Aku cucurkan air mata dan aku melihat satu kalimat yang muncul di dalam dirinya Johnson. Inilah tubuhku yang ku serahkan, yang ku pecahkan bagimu. Dia mirip Yesus Kristus. Saudara-saudara, waktu saya masih muda baca buku itu, saya tersentuh luar biasa. Ada orang yang selama masih ada tubuh, dia memanfaatkan tubuh itu untuk pekerjaan Tuhan dengan baik. Saudara mengetahui Johnson meninggal dunia tahun 1944. Pada waktu dia masih umur 44 tahun, masih muda sekali. Waktu itu kanker di dalam tulang dia sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan ada satu tempat borok di pantatnya yang tidak bisa tutup. Akhirnya menjadi begitu busuk dan makin besar. Sehingga satu tangan bisa masuk lubang itu. Keadaan seperti begini dia tetap berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, bagaimana khotbahnya? Suruh orang mengusung dia dengan seperti tempat orang masuk rumah sakit itu. Usung dia sampai di atas mimbar, lalu kasih satu kursi yang tinggi sehingga bagian pantat yang belum luka itu bisa sender di atas kursi itu. Dia khotbah terus, suruh orang bertobat, suruh orang jangan pura-pura, jangan hidup munafik, karena Kristus akan datang kembali. Engkau harus hidup suci. Dan keadaan semacam demikian mengakibatkan banyak pendeta-pendeta yang pura-pura akhirnya bertobat. Banyak majelis yang hidupnya tidak beres bertobat. Banyak tua-tua yang hidupnya tidak suci mengaku dosa, berlutut menangis di hadapan Tuhan. Saya kira kekristenan ditandai oleh tubuh-tubuh yang tidak menyerah. Kekristenan ditandai oleh jiwa-jiwa yang tidak tahu mati. Kekristenan berkembang ditandai oleh orang yang tidak menghiraukan untung rugi sendiri, tidak menghiraukan mati hidup sendiri, tidak menghiraukan sehat atau sakitnya sendiri, yang menyerahkan tubuhnya bagi Tuhan. Ini semua dimulai dari Yesus Kristus. Yesus berkata, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh Yesus Kristus yang adalah tubuh yang dipecahkan
Pada waktu dia memberikan perjamuan suci, dia mengatakan, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Saudara-saudara, mulai dari hari itu kita mengetahui sejarah kekristenan ditandai oleh orang-orang yang mau berbanding tulang. Orang yang mau tidak menggobres mati hidupnya sendiri, rela dengan segala pengorbanan menyangkal diri untuk menggenapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, seorang di Singapura, suaminya meninggal dunia. Dia mengatakan, saya juga ingin mati, karena saya sama suami saya selama berapa puluh tahun hidupnya begitu akrab, begitu harmonis, sampai hampir saya tidak bisa hidup tidak ada dia. Dia sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, saya tidak bisa hidup lagi. Lalu dia telepon kepala saya, selama berapa puluh tahun engkau guru saya. Saya bilang tidak, engkau jauh lebih tua dari saya. Engkau bilang pada saat-saat yang paling sulit, saya selalu mendapatkan prinsip hidup melalui khotbah yang kau sampaikan. Sekarang saya telepon dari jauh tanya, bagaimanakah? Saya mendoakan, saya minta Tuhan supaya saya cepat-cepat mati. Apakah ini salah atau berdosa? Saya bilang salah. Kalau engkau minta mati, engkau berdosa. Kenapa? Saya tidak mau hidup sendirian. Saya mau hidup dengan suamiku yang begitu akrab, yang begitu cinta kepada saya, yang begitu harmonis berpuluh-puluh tahun. Dia sekarang dipanggil, saya harus sendiri, saya tidak bisa. Saya bilang jangan. Engkau jangan minta mati, karena ini bukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya berkata, suamimu sekarang tidak mempunyai tubuh untuk melayani. Engkau masih. Itu sebab engkau diberi kesempatan. Engkau masih hidup. Engkau masih mempunyai tubuh. Engkau masih bisa melayani dunia ini. Jangan lupa, apa yang kau bisa kerjakan sekarang adalah sudah tidak mungkin dikerjakan oleh suamimu untuk selama-lamanya. Dia kaget. Betul juga. Dia bilang, suamiku mau kembali lagi untuk mengabar Injil kepada satu orang pun tidak bisa. Dia mau bersaksi bagi Kristus, tidak mungkin. Dia sudah tidak mempunyai tubuh. Maka saya berkata kepada dia, silakan indahkan tubuhmu. Jangan engkau melukakan diri dengan terus nangis, akhirnya tubuhnya rusak. Biar engkau betul-betul memanfaatkan tubuh yang masih hidup untuk melayani Tuhan. Karena ini kesempatan yang sangat-sangat penting. Apalagi engkau sudah mempunyai pengalaman lebih 70 tahun hidup di dalam dunia, dengan segala pengalaman yang indah, pimpinan Tuhan dan hidup yang sangat mulia. Engkau coba tulis buku. Dia bilang, Pak Tong, you suruh saya tulis buku apa? Dia sangat serius bicara berunding dengan saya. Saya bilang, tulislah bagaimana indahnya hidup harmonis dengan suami, yang sekarang di zaman modern ini sudah langka terjadi di masyarakat. Sekarang banyak orang hidup nikah cerai, hidup nikah cerai. Mereka hanya untuk seks. Mereka tidak keharmonisan yang sungguh-sungguh. Coba engkau tulis, hidup mungkin mencapai keharmonisan. Bagaimana? Puji Tuhan. Melalui telepon kali itu, dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan gaya hidup, mendapatkan kekuatan yang baru. Lalu dia mengatakan, oke, dia telepon kembali lagi berapa hari. Saya memutuskan untuk tidak banyak menangis. Saya memutuskan untuk minta Tuhan kasih kekuatan. Dan saya akan tulis buku dan selesaikan di dalam 4 bulan. Saudara-saudara, benar-benar 4 bulan kemudian dia selesai buku. Buku itu buku apa? Buku yang diberikan judul Qingyo, janjian kasih. Janji kasih. Lalu dia mulai menulis bagaimana dia ketemu dengan suaminya, bagaimana mereka menikah, mereka studi bersama di Chongqing, di Chongguo, dan mereka kembali ke Singapura, bagaimana mereka memilih akan pekerjaan. Suaminya kerja pedagang, dia bekerja sebagai guru di sekolah Katolik, bagi mereka mendidik anak, dan bagaimana dalam kesibukan mereka tetap harmonis hidupnya, bagaimana Tuhan memberikan anaknya, mereka mendidik. Jadi pada waktu dia tulis 4 bulan itu terus tulis. Oh, dia ingatkan kembali semua itu anugerah Tuhan, sehingga tidak mengingat sekarang dia mati kok saya susah. Tapi ingat, pernah berpuluh-puluh tahun ada seorang pendamping yang begitu baik. Dia tulis buku itu. Lalu dia mengatakan, Pak Tong, silakan tulis para kata untuk saya. Saya tidak bisa tolak. Karena saya mengetahui dalam hidup saya, dia salah seorang Kristen yang paling baik yang pernah saya lihat. Maka saya tulis prakata untuk dia, lalu dicetak. Waktu dicetak, STEMI membantu dia untuk mengedit semuanya. Dan sesudah cetak 5.000 buku. Dia bukan mau cari uang.
bukunya dikirim kepada murid-murid yang pernah dididik oleh dia. Dia mempunyai daftar dan dicari satu persatu. Murid-murid selama 30 tahun yang lalu satu persatu dikirimi buku itu. Dikirimi buku itu. Saudara-saudara, tidak lama kemudian dia mendapatkan surat tak habis-habis. Orang ini kirim surat, orang itu kirim surat, muridnya kirim surat. Terima kasih guru, engkau sudah tua masih kirim buku dirimu yang kau tulis sendiri dan cerminkan seluruh hidupmu selama berpuluh-puluh tahun menjadi contoh saya. Waktu saya melihat bukumu, saya tahu kegagalan saya di mana, kelemahan saya di mana, dan sebagainya. Saudara-saudara, lalu waktu saya ketemu dengan dia lagi di Singapura, dia mengatakan terima kasih, nasihatmu suruh saya jangan doa minta mati, suruh saya jangan pesimis, jangan negatif, tapi hidup positif, hidup energetis, hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang saya selain baca kitab suci, saya bersyukur kepada Tuhan, kadang-kadang mengulangi lagi apa yang saya tulis. Di dalam buku itu saya mengingat anugerah Tuhan terlalu banyak. Saudara-saudara, sekarang dia tidak nangis lagi. Sekarang dia menjadi kuat. Sekarang dia menjadi sesuatu sumber berkat. Karena apa? Karena setiap kali ada surat datang mengatakan betapa besar berkat Tuhan melalui bukumu kepada saya, dia mengetahui dia dipakai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, time, body, ini semua anugerah Tuhan. Waktu itu anugerah Tuhan. Tubuh itu anugerah Tuhan. Kesehatan anugerah Tuhan. Kebebasan anugerah Tuhan. Kesempatan anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana engkau memperlakukan hidupmu, memperlakukan tubuhmu? Selama saya masih ada tubuh Tuhan, biar tubuh ini menjadi alat. Selama saya masih ada waktu Tuhan, biar waktuku diisi dengan kehendak-Mu yang kekal. Selama saya masih mempunyai bakat, biar bakatku dipakai di atas mezbar. Selama saya masih bebas, biar kebebasanku dipimpin oleh Roh Kudus. Selama saya masih mampu, biar kemampuanku dipergunakan oleh Tuhan sendiri. Selama saya masih ada uang, biar uangku boleh menjadi alat untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tanggapan semacam demikian, pengertian positif semacam demikian, menjadi orang Kristen tidak mungkin eng-eng botauloh. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidak mungkin menyia-nyiakan hidupnya. Menjadi orang Kristen selalu mengatur how to live, how to serve, how to contribute, how to glorify, how to be the servant of others, how to minister, how to witness, how to win people, how to bear the testimony, how to bear my cross and follow Jesus Christ. Saudara-saudara, hidup yang berarti, hidup yang tubuh. Maka Paulus berkata, biar engkau, saya anjurkan demi cinta kasih Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban hidup. Mempersembahkan tubuh menjadi korban hidup. Semua mempersembahkan tubuh menjadi korban hidup. Korban mati yang terakhir adalah Yesus di atas kayu salib. Sesudah itu tidak ada lagi korban yang mati. Sesudah itu hanya ada korban hidup, yaitu manusia hidup bagi Kristus, karena Kristus mati bagi aku. Kristus mati bagi aku supaya aku hidup bagi Kristus. Semua 1, 2, 3. Kristus mati bagi aku supaya aku hidup bagi Kristus. Di dalam tubuh yang memuliakan Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh dipakai di dalam tangannya. Saudara-saudara, sekarang setelah saya kembali mentegaskan pentingnya tubuh dan pelayanan melalui tubuh. Mari kita melihat tubuh Kristus sebagai korban. Apakah bedanya dengan semua lembu jantan dan semua domba jantan yang tubuhnya dipersembahkan menjadi korban di atas mezbar? Kita membaca lagi dari ayat ke-8 dan seterusnya. Di sini dikatakan di atas, ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Semua membaca ayat ke-9. Semua 1, 2, 3. Dan kemudian katanya,
sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, kalimat ini kalau diterjemahkan lebih tegas, bahasanya adalah demikian. Saudara-saudara, sesungguhnya aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Maka ia menghapus yang pertama supaya boleh menegakkan yang kedua. Nah, saudara-saudara, di sini pertama dan kedua ini mewakili apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, kita membaca bahwa penulis Ibrani begitu berani. Satu orang melawan satu bangsa, satu zaman melawan segala zaman. Dia satu pribadi melawan seluruh umat. Yaitu dia mengatakan Taurat harus berubah. Selanjutnya Taurat sama sekali tidak berguna. Selanjutnya Taurat akan menjadi lewat. Dan di sini dikatakan ditiadakan yang pertama. Dan saya melihat ini langkah per langkah daripada penulis Ibrani yang begitu bersifat revolusioner. Dia berusaha mengalihkan dan memberikan pengertian kepada orang-orang pembacanya supaya mereka mengetahui tidak boleh lagi bersandar kepada perjanjian lama. Tidak boleh lagi berpandang kepada domba-domba, lembu-lembu dan darah daripada binatang. Karena sudah diberikan satu korban dengan tubuh yang mulia, tubuh yang khusus untuk menjadi penebusan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, maka di sini muncul satu kalimat lagi. Ia mentiadakan yang pertama supaya boleh menegakkan yang kedua. Nah, ini kalimat penting. Saya berkata kepada saudara, begitu banyak istilah-istilah revolusioner yang begitu berubah seluruh konsep dari orang Ibrani, muncul bertahap di dalam buku Ibrani. Saudara-saudara, yang mengatakan terlebih dahulu sebelumnya bahwa karena sistem imamat sudah berubah, maka Taurat harus berubah. Sesuai dia mengatakan Taurat sama sekali tidak ada gunanya. Sesuai itu dia mengatakan ia mentiadakan yang pertama untuk mentegakkan yang kedua. Apa artinya? Mencabut dan menanam kembali. Mencabut apa? Mencabut segala kepercayaan yang salah, menganggap bahwa di dalam Taurat ada keselamatan. Mencabut satu konsep yang salah yang menganggap di dalam korban lembu dan korban daripada domba ada pengampunan dosa. Harus mencabut satu konsep yang salah bahwa imamat dan perjanjian lama bisa menyelesaikan akan dosa manusia. Saudara-saudara, di sini dikatakan tidak, sama sekali tidak. Kita membaca sekali lagi ayat yang ke-9 sambung kepada ayat ke-10 semua. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya mentegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan apa? Tubuh Yesus Kristus. Bukan lagi tubuh kambing-kambing, domba-domba, lembu-lembu jantan, dan persembahan darah daripada binatang itu. Tidak. Sekarang sudah ada satu tubuh yang melawan semua tubuh. Tubuh daripada lembu, tubuh daripada domba yang mengalirkan darah. Bagaimana tubuh seperti itu bisa menyelesaikan dosa kita? Tak mungkin. Oh, orang Ibrani, sadarlah engkau. Sekarang celikkanlah matamu bahwa Tuhan Allah sekarang sudah menyatakan kepadamu satu persembahan tubuh yang lain dengan tubuh-tubuh binatang. Dulu mereka melihat itu lembu, itu domba yang disembelih, yang mengalirkan darah. Tubuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan, ini persembahan. Terimalah persembahan. Tuhan mengatakan, aku bosan. Aku tidak berkenan. Aku tidak terima. Kau kira saya senang persembahan tubuh itu? Tidak. Aku sudah menyediakan satu tubuh yang lain. Nah, itulah kuncinya sebab Yesus mengatakan, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Maka aku datang dengan bertubuh inkarnasi ini untuk menjalankan kehendak-Mu. Dan semua hal tentang aku sudah tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan sudah memiliki satu tubuh. Di sini katakan persembahan
tubuh Yesus Kristus. Sekarang kita membaca ayat 11 dan seterusnya. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat ke-12 semua membaca. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuhan kakinya. Nah saudara-saudara, mengenai ayat ini sudah berulang, ini kali keempat di dalam Ibrani. Dan pasal 1 sampai sekarang, dia duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kanan. Sekali lagi ditegaskan lagi, apa artinya? Di sini ada bandingan antara korban tubuh Kristus dengan korban-korban tubuh daripada binatang. Saudara-saudara, imam-imam melakukan persembahan yang sama saban hari untuk pengampunan dosa yang sekarang tidak berlaku lagi. Karena apa? Itu lambang. Jadi domba-domba, lembu-lembu, ulang-ulang, saban hari, saban tahun, terus-menerus memberikan persembahan, berberi persembahan. Saudara-saudara masih ingat waktu mereka memberi persembahan, mereka tidak menghapus sesuatu guilty feeling di dalam consciousness, di dalam hati nurani mereka, conscience. Tidak ada penghapusan, tidak ada penghiburan, tidak ada satu keabsahan mereka diampuni. Itulah sebab di sebelumnya kita membaca setiap tahun mereka mengulangi lagi persembahan itu, hanya membangkitkan ingatan bahwa dosa itu masih ada. Jadi anytime when they see the suffering and the offering of the animals, they are reminded of their sins still remain and the guilty feeling never abolished. Saudara-saudara, jadi dosa mereka itu terus berada. Hati nurani mereka belum pernah dibebaskan. Setiap kali mengulangi lagi, ingat dosa. Setiap kali mengulangi lagi, ingat dosa. Jadi berkali-kali, tidak henti-hentinya mereka memberikan persembahan untuk yang tidak mungkin menyelamatkan. Bagaimana dengan tubuh Kristus? Dia memberikan satu kali untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, ini kalimat dibalik ya. Di dalam bahasa terjemahan lain lebih indah lagi. Begini, berkali-kali untuk yang tidak bisa selesaikan satu kali. Dibalik dengan satu kali menyelesaikan untuk selama-lamanya. Tidak usah setiap kali lagi. Mengerti artinya? Jadi di dalam perjanjian lama ulang, kali. Artinya tak selesai. Di perjanjian baru satu kali selesai untuk hari-hari, selama-lamanya, tidak usah ingat dosa lagi. Nah ini perbedaan Kristus persembahannya dengan apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Karena dalam perjanjian baru harus diulang terus. Karena apa? Karena tidak mempunyai kuasa kekekalan, tidak mempunyai kemungkinan mengampuni dosa selama-lamanya, once forever. Saudara masih ingat saya mengulangi 3 istilah yang penting yang terdapat menjadi inti ekstrak daripada seluruh kitab Ibrani. Pertama, the future is now. Kedua, here is there. Ketiga, once is forever. Masih ingat? Mengapa kita kan the future is now? Karena yang diharap-harap oleh perjanjian lama yang akan datang future sekarang sudah. So the future of them is now what you experience. Yang diharapkan mereka tentang hari depan adalah sekarang yang terjadi pada engkau. Kedua, yang dipakut atas salib sekarang ini adalah yang masuk ke dalam tempat kemah maha suci di surga. Here, what have been accomplished by Jesus Christ here is there. Efeknya, hasilnya, manfaatnya, khasiatnya untuk selama-lamanya. Ketiga, once is forever. Satu kali terjadi dalam diri Kristus, itu mempunyai jasa untuk selama-lamanya. Itu artinya, saudara-saudara, kita membaca lagi ayat ke-13. Di sini dikatakan, semua membaca ayat ke-13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuhan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Berarti apa? Once forgiven will never be remembered again forever. Saudara-saudara, satu kali diampuni, satu kali dihapuskan, tidak akan diingat lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mengenai dosa, manusia terongrong, manusia terganggu sekali. Karena apa? Karena setelah berbuat dosa, maka akibat teguran hati nurani tidak habis-habis mengikat seumur hidup. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita tidak mungkin selesaikan dengan psikologi, dengan politik, dengan pendidikan, dengan cara agama yang lain. Karena apa yang kita berbuat dosa itu sudah langsung menyentuh, melukai, merusak hakikat kita secara yang paling dalam, sehingga ada cacat di dalam hati nurani. Nah, saudara-saudara, ini beberapa pasal, dan pasal 9, 10 ini membicarakan tentang apa yang terjadi di dalam hati nurani yang perlu dibereskan oleh darah dari Yesus Kristus. Karena satu cacat, sesuatu materai, sesuatu yang sudah menjadi tanda sedalam-dalamnya di dalam hati nurani kita, itu kita tidak sendiri tidak bisa mengampuni, tidak bisa menghapuskan. Saudara-saudara, itu sebab banyak hal yang kita sudah perbuat, meskipun orang lain sudah lupa, engkau sendiri tidak lupa. Meskipun orang lain sudah mengampuni, engkau tidak bisa mengampuni diri. Meskipun seolah-olah seluruh dunia sudah tidak tahu, engkau sendiri masih terganggu sekali dengan suara teguran daripada hati nurani yang tidak mau mengampuni engkau itu. Nah, saudara-saudara, itu sebab engkau menanggung terus menerus, engkau menyiksa diri terus menerus dengan satu guilty feeling yang menjadi tanda seruan, tanda penghakiman hati nurani di dalam diri kita. Nah, di sini dikatakan Yesus Kristus datang membereskan itu. Dia membereskan itu dan mengatakan dia tidak lagi mengingat akan dosa. Dia melupakan dosa kita. Di dalam kitab suci kita boleh menemukan 4 ayat yang penting sekali mengenai bagaimana Tuhan menanggapi akan dosa yang sudah Dia ampuni kepada kita. Alkitab mengatakan, pertama, sebagaimana timur jauh dari barat, maka aku melemparkan dosamu jauh daripada dirimu. Saudara-saudara, dulu saya tidak ngerti. Saya tanya, kenapa pakai timur barat ya? Timur dari barat. Kenapa tidak timur dan utara? Timur dan selatan. Kenapa tidak utara dan selatan? Kenapa tidak selatan dan barat? Kenapa tidak utara dan barat? Kenapa timur dan barat? Saya tidak mengerti. Ini tercantum di dalam Mazmur 103. Sampai di dalam ilmu bumi, saya mengetahui bumi ini lebih gepeng, lebih panjang timur barat dibanding dengan utara selatan. 62 km. Saudara tahu tidak? Heran ya. Jadi ini penulis ini Daud tidak tahu ilmu bumi. Dia cuma tahu wahyu Tuhan. Tulislah, aku akan menjauhkan dosamu darimu seperti timur dari barat. Saudara-saudara, ini diameter sama lingkaran seluruh bumi ini adalah timur barat ini lebih gemuk sedikit. Utara sama selatan gepeng sedikit. Seperti jeruk. Saudara mengerti maksud saya? Jadi bundar seluruhnya enggak. Bumi ini tidak bulat mutlak, tetapi beda lingkaran kira-kira 62 km. Itu data yang saya terima itu 30 tahun yang lalu. Mungkin sekarang 62,5. Saya tidak tahu ya. Saudara-saudara, bumi ini timur sama barat itu adalah lebih panjang dari utara sampai selatan. Jadi Alkitab tidak salah ya. Kedua, saya mau tanya, kalau kita ke timur, jalan 10 hari, tetap ke timur atau enggak? Jawab. Kok diam-diam sih? Ini bumi. Ya. Sekarang saya dari timur ke barat, barat ke timur, ke timur, ke timur, ke timur, ke timur. Terus ke timur enggak? Ke timur. Saya tanya,
Kalau saya ke utara, sudah sampai kutub, jalan lagi ke mana? Ke selatan. Ngerti? Jadi heran ya, kalau ke timur, terus ke timur. Sudah selesai satu putaran, tetap ke timur. Engkau tidak pernah akan ke barat, karena terus ke timur. Tapi kalau sudah sampai utara, jalan lagi ke mana? Ke selatan. Sudah sampai selatan, jalan lagi ke utara. Utara jalan lagi ke selatan. Selatan jalan lagi ke utara. Tapi kalau ke timur, tidak ke barat lagi. Kenapa begitu ya? Ini namanya logika dajalan ya. Dari kecil kita tidak sadar kalau logika kita goblok sekali ya. Kenapa kalau putar ke timur ke timur? Kalau ke utara ke selatan, selatan ke utara ke selatan, selatan ke utara. Kenapa ya? Saya dari kecil kok begini ya? Ini tidak adil kan? Tapi ini yang artinya Alkitab. Apa kalau Tuhan mengatakan, aku membuang dosamu dari utara ke selatan, balik. Betul gak? Tapi kalau aku melemparkan dosamu jauh-jauh seperti timur ke barat, tidak balik. Ngerti? Jadi Alkitab itu pinter, semua bilang Alkitab itu pinter sekali, tidak salah. Dan itu tidak balik. Dilempar ke barat dan timur itu berarti tidak balik. Bukan saja demikian. Ketiga, ini saya pikir-pikir astronomi, saya heran. Kan di seluruh solar system itu gepeng. Nah, seluruh solar system itu gepeng, seluruh galaksi itu gepeng, seluruh alam semesta fisik astronomi itu gepeng, utara ke selatan itu gepeng, timur ke barat itu jauh begitu. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta mengwahyukan kepada itu nabi-nabi yang tulisnya bagus sekali. Dia tidak tulis aku membuang dosamu, meninggalkan engkau seperti utara ke selatan. Kepeng itu sedikit saja. Tapi aku lempar dosamu dari timur sampai barat, pure. Itu jauhnya tidak bisa diukur. Apa sebab? Karena Tuhan yang paling mengerti. Dia harus memberitakan kepada kita berita bagaimana. Semua bilang puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kedua, Alkitab mengatakan, aku mengampuni dosamu seperti orang menginjak dosa di bawah kakinya. Jadi kalau dosamu sudah engkau akui, Tuhan bagaimana memperlakukan? Dia menaruh dosa itu di bawah dia injak pakai kaki Tuhan. Kaki Tuhan sama kaki gajah besar mana? Hah? Saudara-saudara, kalau engkau seperti seekor semut diinjak oleh gajah, sudah mampus selama-lamanya, saudara-saudara. Dan kaki Tuhan, ini Tuhan berkaki, berkuku kaki, bukan begitu artinya ya. Itu berarti aku telah menginjak di bawah kaki aku. Berarti di bawah aku menang. Saudara-saudara, Kristus sudah menang duduk di sebelah kanan. Siapa yang di kiri? Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya sudah jelaskan 3 kali dari mimbar ini selama 10 tahun. Mengenai apa artinya 3 makna duduk di sebelah kanan. Saya tidak menjelaskan lagi. Dan engkau menunggu sesudah duduk di sebelah kanan, sudah menang belum? Bisa duduk di sebelah kanan, sudah menang belum? Jawab. Paling banyak salah. Kalau dah jawab sudah salah. Sekali lagi, boleh duduk di sebelah kanan, sudah menang belum? Sudah. Masih apa lagi? Tunggu. Sudah menang, masih tunggu. Semua 1, 2, 3. Sudah menang, masih tunggu. Ini paradoks. Sudah menang kok tunggu lagi. Menang ya menang. Sudah menang, masih tunggu. Sudah menang, tetap tunggu. Itu namanya teologi tunggu. Ini dalam sistematik teologi belum ada ya. Teologi tunggu itu penting sekali. Banyak orang sudah lulus sekolah teologi, sudah ujian semua selesai, sudah menang, sudah tunggu. Tunggu apa? Tunggu ujian selanjutnya. Ujian oleh apa? Oleh anggota gereja, oleh dosen-dosen sudah, oleh anggota gereja belum. Bagaimana setianya, bagaimana jujurnya, bagaimana konsistennya. Bukan atas paper, bukan atas ujian tulisan, atas pelayanan, atas pengembalaan, atas kesabaran, ketekunan. Saudara-saudara, saya sambilan memberikan sedikit pengertian kepada saudara. Kita mempunyai 2 sekolah teologi. 1 STTRII, 1 Reform Institute. Saya menetapkan yang mengajar di Reform Institute harus menggembala. Jadi bukan pintar secara akademis lalu memberikan migrasi pengertian ini teorinya. Tidak. Dia harus menggembala. Dia harus menangis bersama, berlutut bersama, berdoa bersama dengan umat Tuhan, sama-sama bergumul
baru boleh mengajar. Ini bedanya. Jadi semua yang mengajar di institut harus pernah menggembala. Harus berjiwa menggembala. Sehingga lain dengan sekolah teologi yang lain. Kalau pintar sudah gelar doktor dari luar negeri sudah boleh mengajar. Tidak. You harus menggembala. Dengan begini waktu you mengajar, engkau mempunyai pengalaman, mempunyai pengaruh, mempunyai jiwa penggembalaan. Ini salah satu ciri khas yang saya tetapkan. Nah, apakah orang akhirnya harus terus menggembala? Kalau ternyata dia punya bakat adalah khusus mengajar, dia pernah menggembala. Waktu dia tua, dia boleh menjadi full timer mengajar, tidak menggembala lagi. Tapi dia sudah pernah mencurahkan hidupnya dari muda, pernah menggembala, baru menjadi dosen. Ini yang saya tetapkan. Dengan demikian saya melihat hari depan ini adalah supaya pendidikan itu lebih seimbang di dalam kedua hal, akademis dan hidup pelayanan yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara sekalian, itulah sebab Kristus sendiri datang ke dalam dunia. Dia sambil mengajar manusia, dia sambil mengalami hidup yang begitu sulit dengan manusia sendiri. Sehingga dia mengetahui bagaimana cinta kasihnya dicurahkan kepada umatnya yang seperti domba yang tidak ada penggembala. Nah ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Yesus Kristus sudah menang, sudah duduk sebelah kanan, sudah. Tuhan mengatakan tunggu, sudah menang, tunggu apa lagi? Tunggu aku memberikan musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa artinya? Tumpuan kaki berarti engkau menginjak di atas dia. Saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah berdiri capek, suka begini kan, santai sedikit kan? Atau suka taruh satu kursi, lalu satu kursi begini, santai sedikit. Itu namanya tumpuan kaki. Engkau sudah menang, sudah. Engkau sudah duduk sebelah kanan, sudah. Tetapi kurang satu, tumpuan kaki untuk ngasuh. Jadi tumpuan kaki itu ada kepalanya musuh, tahu? Jadi ini jenderal yang sudah ditawan, kepalanya musuh. Ayo, paling di situ. Kepalanya untuk saya sender kaki. Nah itu namanya kemenangan total. Jadi kemenangan sudah selesai, masih tunggu lagi. Teologi tunggu itu penting sekali, saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan mengatakan pertama, aku melempar dosamu jauh daripadamu seperti timur dan barat. Kedua, aku menaruh dosamu di bawah kakiku dan aku menginjak dia, berarti tidak teringat kembali. Ketiga, Alkitab mengatakan aku membuang dosamu ke belakangku. Saudara-saudara, dosa dibuang kemana? Ke belakang. Berarti apa? Aku tidak lihat lagi. Karena mata dibikin melihat kemana? Ke depan. Dulu waktu saya kecil saya bilang, Tuhan, kenapa tak bikin mata satu sini satu belakang? Kalau saya menyeberang gampang sekali. Ya, langsung lihat mobil dari depan dari belakang, jalannya begini, nggak usah gini-gini. Ya dong. Waktu saya masih kecil ketakutan sekali kalau mobil datang. Waktu itu mulai ada mobil yang tidak bunyi karena knalpotnya sudah tertutup dengan baik. Dulu waktu saya masih umur 7, umur 8, mobil sangat keras. Waktu saya umur 10, ada mobil yang tidak bunyi. Waktu pertama kali saya dengan mobil yang tidak bunyi, saya lihat Ford, itu Plymouth yang tidak bunyi. Wah saya lihat, ini bahayanya. Kalau saya seberang itu tidak bunyi itu, tabrak mati gua bagaimana? Jadi saya berhati-hati, saya bilang Tuhan, kenapa dah bikin mata satu sini, satu sana? Waktu nyebrang gini aja cukup, langsung tahu mobil dari sini dari sana. Dan Tuhan bilang tidak, saya mau engkau menjadi manusia yang berarah, menjadi manusia yang satu arah, menjadi manusia yang konsentrasi kepada arah. Amin. Itu penting sekali. Maka kuping pun coba, tidak ada yang gini satu ke belakang, ini dua ke depan, betul nggak? Coba lihat, ini namanya stereo pertama. Stereo, tahu stereo? Stereo baru mulai tahun 58. Dua speaker, ini drum, ini biola, ini piano, ini suara. Tadadadam, di sini. Dulu tidak ada. Dulu itu semua radio keluar cuma satu suara. Itu udah stereo. Tetapi manusia baru bisa bikin stereo tahun 1958. Tuhan sudah bikin stereo kupingnya dua pada waktu Adam masih berada di Taman Eden. Puji Tuhan. Dan ini pun arah. Kuping ini mempunyai cara akustik yang desainnya paling baik di dunia. Ini masih belum dihitung selesai bagaimana suara putar-putar di sini akhirnya masuknya bisa menjadi jelas sekali. Ini adalah sesuatu engineering, sesuatu perancangan dekorasi yang bukan saja fungsinya bagus, cantiknya luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, selalu arah.
Maka dosa dilempar kemana? Aku melempar dosamu ke belakang. Berarti I will never see it again. I forget it. Aku melupakan. Keempat, Alkitab mengatakan, aku menaruh dosamu di bawah laut yang dalam. Nah, saya tidak menunjukkan ayatnya di mana. Saudara kalau ada waktu baca kitab suci, cari-cari sendiri ya. Nah, ini 4 tempat yang penting sekali. Bagaimana Tuhan melupakan dosa kita. Keempat, dilempar ke laut. Saya waktu kecil mengatakan, kenapa Tuhan tak ngomong gini? Dosamu saya simpan di gua. Ya. Dosamu saya taruh di atas gunung. Tapi dilempar di bawah laut. Saudara-saudara, akhirnya setelah tahun 56 saya sadar ayat itu penting. Karena apa? Karena setelah tahun 53 baru ada seorang yang bisa naik ke gunung yang tertinggi. Gunung tertinggi itu apa sih? Hah? Masa? Apa? Everest? Betul? Everest itu orang yang baru lahir abad ke-20 kok. Sebelum dia lahir sudah ada gunung itu enggak? Hah? Saya tanya, lu jawab dong. Sebelum orang itu lahir sudah ada gunung itu enggak? Kenapa pakai nama itu? Karena dia yang naik. Jadi saudara tidak salah sama saya cuma kaget-kagetin aja. Itu Lord Everest yang membawa ekspedisi naik ke Tibet, naik daripada itu Tibet terus naik ke barat. Itu dulu namanya Chumolang Mafung. Gunung itu bukan Everest. Dulu namanya Chumolang Mafung. Mau ikut 1, 2, 3. Cuma gitu. Itu adalah Gunung Chumolang Mafung. Itu yang tertinggi di dunia itu. Tetapi tidak pernah orang bisa naik. Orang cuma lihat, wih tingginya sudah. Tingginya sudah. Tapi Everest ini yang naik. Akhirnya tancapkan. Itu apa itu? Mentanjapkan bendera Inggris di situ. Nah, orang mengatakan, the mount had been discovered by Lord Everest. Namanya Everest. Jadi kalau begini, kalau dosa ditaruh di gunung tertinggi, pun ketemu lagi, betul nggak? Maka Tuhan tahu kalau gunung itu yang paling tinggi pun tidak apa-apa. Tapi laut yang paling dalam pernah dicapai oleh manusia setelah hidup ke dalam nggak? Tahu nggak? Laut yang paling dalam di mana, tahu nggak? Laut Jawa. Laut Jawa paling dalam 260 meter. Laut yang paling dalam di mana? Tahu? Siapa tahu? Hah? Di mana? Irak? Di mana? Hah? Di Amerika? Tidak. Di pinggir Filipina, saudara-saudara. Lebih daripada 12.000 meter. Gunung Chumolang Mafung itu 8892 pada tahun 48. Tetapi waktu diukur lagi 8882, bukan 8892. Sehingga lebih kurang 10 meter lagi. Itu cuma 8.000 meter tingginya. Tapi laut yang paling dalam 12.000. Jadi orang dulu tidak tahu. Turunkan orang pakai kerangkeng besi. Orang itu masuk lalu bawa foto. Sudah bagaimana? Bagus. Bagaimana? Sekarang sudah berapa kaki? Sudah berapa dalam? Ikan yang gede-gede. Langsung bicara dari atas. Bagaimana? Diam. Halo. Diam. Halo. Diam. Akhirnya diam-diam ditarik kepeng orangnya. Kenapa? Tekanan air di bawah begitu berat. Air itu kalau 1 kubik itu 1 ton tahu. Jadi kalau di bawah 100 meter, 200 meter, 300 itu makin berat. Dia terus bagaimana? Bagus. Bukan bagus, bungkem. Waktu ditarik-tarik, keren semua. Itu besinya gepeng karena tekanan itu terlalu berat. Jadi orang secara tubuh, secara metal, tidak bisa masuk ke laut yang paling dalam. Maka Allah tidak salah. Allah mengatakan, aku melupakan dosamu. Lalu dia memakai 4 cara. I forget your sin. Aku menghapus dosamu. Aku melupakan dosamu seperti apa? Seperti timur dan barat. Benar nggak? Puji Tuhan. Seperti apa? Injak di bawah kaki. Puji Tuhan. Seperti apa? Lempar di belakangku. Puji Tuhan. Seperti apa? Laut yang dalam. Bukan gunung yang paling tinggi. Bukan disimpan di situ tak tercapai. Kalau itu bisa tercapai. Laut yang dalam tidak tercapai. Puji Tuhan. Kitab suci begitu agung. Dan ini semua janji Tuhan. Mari kita semua hidup menggali, menikmati, mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku melupakan dosamu. Karena apa? Karena ada satu tubuh
yang pernah dipecahkan, ada satu tubuh yang menjadi korban, ada satu tubuh yang mengalirkan darah yang lebih indah daripada tubuh-tubuh lembu jantan dan sapi jantan. Tobat jantan. Tubuh siapa? Tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya sudah selesai akan ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat 8 sampai ayat 18. Dengan berdiri kita membaca satu kali lagi. Semua membaca bersama-sama. Semua. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau berkanahi, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuhan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekali lagi 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan. Mari kita tetap berdiri dan kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah pengampunan dosa. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah tubuh Kristus mati bagi kita dan darahnya menghapus, dan Tuhan tidak ingat lagi segala dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama semua. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hidup yang baru dan pengampunan dosa yang dimana Tuhan tidak pernah mengingat lagi. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjauhkan dosa dari kami seperti dari timur sampai barat. Engkau menginjak dosa di bawah kakimu, Engkau melempar di belakangmu, dan Engkau menaruh dosa kami berada di bawah laut yang paling dalam. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan penyertaan-Mu dan nyatakan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami senantiasa mengingat anugerah Tuhan, dan kami tidak lagi dikejar-kejar oleh dosa yang sudah kami serahkan, yang sudah Tuhan ampuni di dalam hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.